Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini ya. Jadi hari ini hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Saya akan bahas 12 saham yang terakhir hari ini dia lonjakan volumenya lumayan tinggi ya. Dan kenaikannya masih cukup bagus beberapa di antaranya. Jadi saya akan bahas apakah boleh buy Pak Sunar bagi yang belum punya, atau misalnya kalau yang sudah punya apakah jual dulu, apakah nanti boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi saya akan bahas 12 saham. Ini bagian pertama ya. Jadi nanti bersambung ke bagian kedua. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya tampilkan langsung untuk grafiknya atau chartnya ya. Sebentar. Jadi saya mulai dulu. Untuk pertama adalah untuk Tekim ya, seperti itu ya. Jadi Tekim ini adalah salah satu yang luar biasa kenaikannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada dua ya, Tekim dan INKP. Tapi saya bahasnya salah satu aja ya. Dalam hal ini saya bahas yang Tekim ya. Bukan berarti INKP jelek, enggak. Karena nanti kalau saya bahas juga terlalu banyak sih ya. Bukannya saya nggak mau bahas ya. Sebenarnya masih bagus juga. Jadi Tekim ini kalau kita perhatikan sudah pernah saya gambarkan ya. Ini bentuknya sebelumnya rounding bottom. Dia hari ini volumenya naik tinggi lonjakannya, ledakannya volumenya tinggi, kemudian dia berhasil breakout ya ke atas high-nya dari 6925. Jadi untuk Tekim ini kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan buy. Misalnya kalau Anda takut mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian berhasil rebound mantul ke atas lagi, nah di sanalah kesempatan Anda untuk buy ya. Itu untuk Tekim ya. Jadi kalau kita lihat di sini MA20-nya di 67 6.676 ya. Berarti Anda boleh buy weakness di garis yang sudah saya berikan di sini 6775. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas 6775 atau mantul rebound ke atas ke 925 kita barusan buy ya. Ya itu untuk Tekim yang belum punya, yang mau buy on weakness. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high, sell higher. High-nya hari ini tanggal 7 Agustus 2023 ya, hari ini penutupannya di 7175. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 7175, maka kita boleh tambah lagi atau buy yang belum punya. Target price berikutnya adalah 7625. Ini sudah pernah saya gambarkan ya. Naik ke atas 7275, kalau mau tambah lagi average up silakan. Jadi garis 7625 ini saya ambil dari kurang lebih dari area sekitarnya sebelumnya di sini ya. Ini adalah area resistennya kurang lebih ya seperti itu ya. Dan juga ini kalau kita ambil dari formasi double bottom tapi dia gagal ya, nggak berhasil breakout ya. Jadi hampir membentuk double bottom. Kalau saya lihat kan kalau kita pakai neckline-nya 6925 itu dia kita ukur ketinggiannya ya harusnya targetnya ke 7625 tapi sebelumnya dia gagal ya. Jadi kemungkinan besar ini kalau breakout ke atas 7275 ini bisa naik ke atas 7625 ke atas bahkan ke 8375 ya ini ya. Jadi untuk Tekim ini masih cukup besar potensialnya. Saya sudah pernah sebutkan di beberapa video saya sebelumnya ya mengenai INKP dan Tekim untuk bottom fishing ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak. Sebenarnya untuk Tekim ini dan juga INKP ini potensi kenaikannya masih cukup bagus. Karena ciri khasnya untuk INKP, Tekim itu kalau turun, dia turunnya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tapi kalau sudah dia mulai rebound, dia uptrendnya lumayan lama ya, dan lumayan tinggi juga ya. Kalau kita lihat di sini, ini 6.300, dia bisa sampai 8.375. Nah, kita ini kurang lebih masih di tengah-tengahnya. Jadi kalau mau buy boleh aja atau tunggu buy weakness di MA20-nya ya. Ketika koreksi jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, cukup. Berikutnya untuk ENRG, ledakan volumenya juga tinggi, naik ke atas 258 yang belum punya kalau mau buy high sell higher boleh, target price berikutnya di 296 dan 334. Kalau yang misalnya takut, Anda bisa tunggu lagi di area buy weakness 230 ya untuk MA20-nya. Tapi kalau saya rasa sih kalau naik ke atas 258 ini target peluangnya untuk ke 296 lumayan besar ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya dari bawah ke atas ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 258 ini berapa kali sudah dikasih ya. Ini saya gambarkan ya. Satu kali ya win ya. Kemudian ini nyentuh hampir nyentuh ya. Mungkin sebelahnya di sini sudah nyentuh tapi ini hampir ya dua kali. Kemudian ini kalau turun jangan buy. Tunggu rebound masuk ke atas kita barusan buy ya. Ini tiga kali ya. Ini walaupun nggak sampai tapi dia tengah-tengahnya ya nggak gagal juga ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat satu 2 3 ini kalau ya kita hitung BP aja lah ya. Ini kan nggak loss juga tapi ya
belum sampai target. Tapi berikutnya ini di sini kita lihat sampai target ya. Bahkan di sini dia breakout naik tinggi. Di sini juga sentuh 258, rebound dia naik, kena ini kena ya. Jadi ini kalau naik ke atas 258, jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Mah Pak Sunar, jangan-jangan nanti ada bandar yang guyur lagi, turun lagi. Kemungkinan selalu ada. Jadi bisa aja dia turun bisa. Jadi kalau Anda misalnya takut, Anda bisa tunggu di 230 atau mungkin di tengah-tengahnya sekitar 240-an atau 250 ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 258 kita buy. Kemudian target price-nya ya kita lihat aja tadi sini 296 yang saya gambarkan, berikutnya 334 dan 400. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar, saham repo atau dan lain-lain? Saya nggak tahu. Anda cek sendiri aksi korporasi ya beritanya kenapa naik. Saya di sini fokusnya ke price action-nya, jadi bukan ke beritanya ya. Jadi kalau ada yang tahu beritanya tulis aja di kolom komentar ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa ini uptrend-nya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20 ya. Nah, Pak Sunar, apakah nggak ketinggian tuh atau ketinggalan tuh? Kalau misalnya kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, memang dia naik 1-2 hari atau sebelumnya di sini ya. Kemudian dia cenderung konsolidasi ya atau pullback ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy, Anda takut ketinggian, Anda bisa tunggu di area buy weakness-nya di MA20-nya atau garis yang sudah saya berikan di sini 375. Artinya kalau dia turun di bawahnya 375, jangan langsung buy. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi ceritanya nanti Anda tangkap pisau jatuh. Jadi tunggu rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita berusaha buy. Nah, kalau kita lihat dia di sini hanya di 416 ya. Kalau misalnya buy on weakness di 375 nggak dikasih, kita bisa buy on weakness di 400. Artinya kalau dia koreksi di bawah 400, kemudian dia rebound masuk ke atas 400, ini masih bisa peluangnya ke 428 atau bahkan ke 500 masih bisa untuk Elsa ya. Jadi kalau kita lihat weekly chart-nya, jangan beranggapan wah Pak Sunar ketinggian. Ini rounding bottom ya, rounding bottom di sini ya besar ya untuk weekly chart-nya. Nah kalau kita lihat dari formasi rounding bottom-nya, kita ukur ketinggiannya dari Elsa ini, kita kontrol C dan kita paste-kan ke atas ya. Ini untuk garisnya tadi. Ini masih bisa ke sampai 600 masih peluang ya untuk Elsa ya. Jadi jangan merasa takut ketinggian ya seperti itu ya. Buktinya di sini ini dia langsung meroket ya. Breakout langsung meroket sampai ke 525 ya. Dalam 2 minggu dia naik tinggi ya. Jadi saya sih prinsipnya ya nggak perlu takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss. Karena seringkali saya sebutkan ya. Karena seringkali saya itu ditanya, Pak Sunar, apakah nggak ketinggian atau nggak ketinggalan ya? Jadi jangan bosan-bosan kalau yang nonton, oh Pak Sunar kok diulang-ulang terus gitu ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stop. Karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas, atau di bawah. Setelah Anda beli itu loh, bisa aja tiba-tiba dia turun koreksi, bisa aja. Jadi selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Bukan berarti saya mendapatkannya jelek, enggak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk SGER. Ada aksi korporasi apa ini Pak Sunar? Saya nggak tahu, cek sendiri ya. Apakah ini saham repo atau aksi korporasi akuisisi dan lain-lain. Bagi dividen atau apa saya nggak tahu, tapi saya di sini fokus ke pergerakan harga sahamnya. Ini memang masih naik lagi, tapi dia rawan koreksi juga karena dia naiknya sudah tinggi banget. Kalau yang mau buy weakness tunggu di area 690. Artinya buy weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Itu untuk SGR. Nah kalau dia misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 795 kita buy, maka target price berikutnya kita tinggal lihat aja swing high-nya dari sebelumnya di sini. Jadi kalau kita lihat 935 high, kemudian berikutnya di sini 1050. Jadi masih ada target berikutnya. Jadi kalau naik ke atas 795 tambah lagi, naik ke atas 935 tambah lagi ya. Average target berikutnya di 1050. Itu untuk SGER ya. Jadi ini peluangnya masih cukup menarik kalau mau buy ya. Kurang lebih cukup ya untuk SGER. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya BRIS. Hari ini kebetulan ada yang tanya di grup saya, Pak Sunar, bagaimana BRIS? Jadi BRIS ini kalau kita lihat area bagus memang sudah pernah saya gambarkan di 1545 ya. Tapi ternyata nggak dikasih Pak Sunar, nggak sampai dipotong ke bawah kan. Hari ini rebound kencang, volumenya juga naik. Apakah akan terus naik ke atas? Boleh nggak Pak Sunar buy? Boleh aja kalau mau langsung HK, boleh aja. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi buy-nya bertahap. Naik ke atas 1690 atau 1700 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 1800 dan 1900. Untuk BRIS ini lumayan rapi ya. Setiap kelipatan 100 rupiah ya. Saya gambarkan di sini ya garis-garisnya ya untuk trading range-nya. Jadi naik ke atas 1800, target berikutnya di 1900, berikutnya lagi di 2000.
Kalau naik ke atas 2000 dia bisa sampai 10% ke atas sampai 2200 lebih ya untuk BRIS. Jadi BRIS ini masih kalau kita lihat memang dia masih sideways ya. Sideways-nya dia lumayan menarik ya, sekitar 1600 sampai dengan 1800 ya. Jadi selama dia masih di atasnya ini ya 1545 sebenarnya untuk BRIS ini masih cukup menarik ya. Kalau mau hold boleh aja tapi jangan di average down ya. Jadi kalau turun lagi jangan di average down. Biasakan selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup seperti itu. Berikutnya NISP. Memang kalau kita bicara mengenai NISP, dia termasuk saham yang murah. Apakah ini ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Saham repo atau akuisisi dan lain-lain saya nggak tahu. Apakah ada penerbitan obligasi dan lain-lain saya juga nggak tahu juga. Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ini adalah gerakan volume ya, walaupun masih di bawah rata-rata 5 harinya, tapi dia masih cukup menarik. Dia memotong MA20-nya dari bawah ke atas hari ini. Jadi high-nya hari ini, 7 Agustus 2023, 1275. Jadi kalau dia naik ke atas 1275 Anda mau buy boleh aja. Kalau kita lihat di sini dia ada resistance swing high-nya di sini di 1320. Jika dia berhasil naik ke atas 1320, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 1450 ya. Nah, 1450 itu didapat dari mana Pak Sunar? Kalau kita mundur, wah itu all time high lagi itu berarti Pak Sunar. Nah, itu dari Fibonacci extension sebelumnya ya, 21,8% di 1450. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan Fibonacci extensionnya 161,8% dan 26,1,8% ya. Ini kalau kita lihat memang dia range-nya di sideways-nya gitu ya, lumayan rapi ya. 1320 itu adalah resistennya. Kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, ini ekornya panjang-panjang loh Pak Sunar. Memang ya untuk NISP itu ekornya seringkali panjang ya. Untuk bulanannya eh, jadi kita fokusnya kita lihat di sini aja untuk weekly-nya. Kalau dia breakout ke atas 1320 ya kita boleh buy. Memang di sini nanggung ya di tengah-tengahnya antara 1140 sampai 1320. Anda mau buy weekly sekitar 1140 atau 1230-an boleh aja seperti itu ya. Atau langsung kalau mau buy sekarang ya masih peluangnya masih cukup bagus. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini ada 6 saham ya yang saya sudah bahas. Nanti berlanjut ke bagian kedua. Tapi saya akan tampilkan untuk super sheet-nya ya, untuk analisa untuk tape reading-nya kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk super sheet-nya. Jadi saya ada tools yang mungkin barusan kenal untuk tool saya Sunar Super Sheet ya. Saya lihatkan di sini. Eh, Dia adalah Excel worksheet ya. Excel worksheet. Sunar Super Sheet ini saya bagikan free, nggak ada biaya. Pastikan Anda download langsung dari grup private saya ya. Ini grupnya grup private, jadi bukan grup umum ya. Yang mau request silakan langsung klik link di video deskripsi bawah ini ya. Jadi ini ada screenernya untuk pemilihan saham-sahamnya. Sebelumnya video-videonya juga sudah ada ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Saya nggak ulang lagi. Nah, saya langsung bahas ke materinya aja. Tekim kalau kita lihat di sini balon performance-nya ini masih bagus ya di atas 50%. Jadi yang sudah punya pasang aja trade stop-nya bisa pakai acuan low-nya hari ini eh, tanggal 7 Agustus atau pakai MA20 terserah ya. Acuannya seperti itu. Jadi itu yang sudah punya. Yang belum punya, kalau mau buy, ini kan dia testing resistennya 7175. Itu high-nya selama 3 bulan terakhir. Jika dia berhasil naik ke atas 7175, yang belum punya, kalau mau buy high, sell higher boleh. Target price berikutnya di 7400 dan 8525. Jadi kalau pakai super seed ini lumayan enak bacanya karena target price-nya, trailing stop-nya, dan stop loss-nya sudah tergambarkan ya. Jadi Anda bisa pilih aja yang mana sesuai dengan resiko profil masing-masing. Nah, seperti itu ya. Ini masih cukup menarik untuk Tekim. INKP juga sama, tapi saya nggak bahas juga. Itu terlalu banyak untuk saya bahas ya. Oke, berikutnya untuk energi. Energi hari ini dia powerful banget ya. Dia tembus higher high selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau mau buy di sini kan 258 ya. Kalau mau buy target price berikutnya adalah 308. Kalau misalnya Anda takut, Anda bisa tunggu buy on weakness di EMA 20-nya sekitar 230 atau pakai acuan di biasanya EMA 5 paling cepat ya. Tapi kalau misalnya nggak buru-buru ya di 230 aja kalau misalnya mau buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, naik ke atas 260, 258 ke atas ya, kita buy target price-nya di 308, 408 ya. Cara lihatnya seperti itu, gampang banget ya kalau pakai Sunar Super Seed ya. Memang kelemahannya dia arah MA-nya nggak tergambarkan dengan jelas. Tapi kalau Anda sudah terbiasa baca dari change-nya ini, range-nya untuk low dan high-nya ini, performance-nya, biasanya secara nggak langsung sudah terbaca. Kira-kira MA20-nya kemana arahnya ya, seperti itu ya. Kalau dia balon performance-nya kuat, biasanya MA20-nya sudah mulai menanjak ke atas atau masih menanjak ke atas ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya untuk Elsa.
Nah, kalau kita lihat di sini high-nya hari ini itu dia break high-nya 52 minggu terakhir 416. Jadi jangan takut-takut kalau dia naik ke atas 416 boleh buy high sell higher. Targetnya kemana? Ya all time high-nya di 740. Ya kalau saya bahas di grafiknya nanti paling nggak ke 500 masih memungkinkan ya. Ini performanya masih bagus. Mau power and weakness boleh ada tunggu di sekitar MA20-nya 380. Artinya kalau dia turun di bawah 380 jangan buy, tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Maksimum kalau pasang stop loss-nya 364 ya maksimum ya atau tunggu buy weakness di 364. Tapi kalau dia turun di bawah 364 ya lebih baik jangan buy weakness atau average down karena dia akan turunnya lumayan jauh ke low-nya 3 bulan terakhir 312 ya. Cara bacanya seperti itu. Kalau misalnya wah Pak Sunar tulisannya kok kecil banget Kak bisa kelihatan Anda naikkan resolusinya ke 1080p resolusi videonya ya. Karena kalau koneksi Anda itu pelan, dia otomatis video kualitasnya diturunkan. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya SGR, SGR ya. Dia menguji high-nya selama 6 bulan terakhir 795. Kalau dia berhasil naik ke atas 795, maka target berikutnya adalah 1170. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan ya. Tapi kalau misalnya dia breakout Anda baik, wah Pak Sunar bilang jangan takut ketinggian, jangan takut ketinggalan. Ternyata turun, dibohongin Pak Sunar tuh. Enggak ya, saya nggak bohong ya ini. Saya terus terang aja saya nggak punya SGR ini nggak punya ya seperti itu ya. Jadi nggak ada maksud saya untuk bohongin, nggak. Tapi saya follow the trend ya. Kalau uptrend masih kuat, dia breakout higher high, maka jangan lupa untuk buy high, sell higher kalau mau trading cepat ya. Ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda takut ketinggalan atau takut ketinggian terus, gimana Anda bisa untung multi bagger ya seperti itu ya. Kalau naik Anda nggak berani tambah lagi. Mungkin sebelumnya sudah buy, coba sedikit gitu ya. Oh ternyata naik, naik lagi Anda nggak berani ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop loss karena beli dimanapun juga di atas, di tengah-tengah atau di bawah. Kalau dia setelah ada beli bisa aja tiba-tiba turun ya. Saya nggak menggunakan yang jelek enggak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini super powerful banget, naikannya tinggi, jadi jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya pakai low yang terakhir aja 750 atau kalau berikutnya lagi misalnya 505 ya, low-nya 1 bulan terakhir terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan MA20-nya atau di MA10-nya ya seperti itu ya. Nah, bisa juga pakai VWAP karena fluktuasinya tinggi kan. Nah, kita bisa pakai VWAP jadi 777 kan. Jadi kalau dia turun di bawah 780 ya kurangi posisi ya. Tapi kan terlalu dekat dengan harga terakhir ya. Jadi Anda bisa pakai acuan eh, VWMA-nya, FVWMA 20 atau pakai acuan dari low-nya hari ini ya, tanggal 7 Agustus 2023 di 750. Jadi kalau turun banyak 750 mungkin kurangi posisi ya yang sudah punya ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup BRIS dia mulai bangkit, apakah akan naik lagi? Buy high sell higher boleh naik ke atas 1670 Anda buy atau tambah lagi average up, target price berikutnya 1745, 1815 ya atau 1820 lah. High-nya dari 52 minggu terakhir. Jadi untuk BRIS ini masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 1600 1600 ya. Atau kalau misalnya umpamanya terlalu jauh tuh, harga sekarang kan 1665. Kalau pasang trailing stop atau stop loss di 1600 terlalu jauh, Anda bisa pasang di MA10-nya ya seperti itu ya. 1640 ya seperti itu ya. Atau MA5-nya. 1635 terserah. Jadi deret MA ini untuk acuan untuk pemasangan sabuk pengamannya. Tapi kalau harganya masih di bawahnya MA-nya ya, Anda bisa pakai low-nya terakhir ya, hari terakhir atau low-nya 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Jadi acuan trailing stop atau stop loss itu fleksibel. Saya nggak menentukan pasti di mana gitu nggak ada. Karena sesuai dengan resiko profil masing-masing. Ada orang yang berani nunggu sampai minus 10% ya seperti itu ya. Ya boleh aja, nggak apa-apa ya. Tapi jangan lebih dari 10% ya, maksimum 10% ya dari average modal Anda. Oke, berikutnya NISP. Nah ini masih cukup menarik, strong position. Eh, dia akan menguji high-nya 1320 ya, 52 minggu terakhir dan all time high-nya di 1375. Nah, NISP ini Mas Pak Sunar sudah naik tinggi nih. Kalau kita lihat year to date-nya sudah naik 68%. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya, seperti itu ya. Tapi jangan menyalahkan Pak Sunar kalau tiba-tiba sudah buy, ternyata turun tuh ngawur tuh sesat tuh Pak Sunar. Katanya buy high sell higher nanti kamu nyangkut. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya seperti itu ya. Nah, gimana Anda bisa untung banyak coba 68% year to date-nya. Kalau misalnya Anda takut ketinggian, naik lagi Anda nggak berani tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu aja sih. Memang saya ulang terus ya, berulang kali ya seperti itu.
mungkin bosan ya, maaf ya yang sudah sering nonton, wah omongannya kok sama terus gitu Pak Suna. Karena itulah dasarnya ya. Seperti itu. Selama aturannya masih kuat, kenapa kita nggak berani tambah lagi average up? Kalau nanti gagal ya pasang trailing stopnya atau stop loss. Udah itu aja. Mau mikir terlalu jauh ngapain ya seperti itu ya. Eh, Anda beli di bawah pun bisa aja turun bisa ya seperti itu ya. Sudah pernah saya contohkan juga di grup kecil saya ya. Ini saya coba spekulasi Biomigas saham yang downtrend, yang masih downtrend. Ya setelah saya beli itu sudah di bawah ya, dia masih turun lagi. Buy high sell higher saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. BBRI ya dia masih naik lagi ya seperti itu ya. Saya nggak ulang lagi lah ya. Ya kurang lebih seperti itu, nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Linknya dari video deskripsi. Pak ini kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.